Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Viv Destilin Simatupang dari kelas 2B, jurusan Teologi, akan mempresentasikan laporan baca saya tentang menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Baru 2, dosen pengampu Dr. Ramli S.N. Harahap. Baik, yang pertama, teologi adalah pengkajian, penghayatan atau internalisasi, dan perwujudan atau aktualisasi nilai-nilai iman ketuhanan dalam memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Dalam sejarah kepercayaan suatu agama, manusia yang terlahir di dunia sering disebut sebagai homo religius, karena manusia selalu menyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya. Dan kesadaran ini beraneka ragam, serta diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam filsafat ketuhanan itu sendiri ada beraneka macam pandangan. Umat Hindu etnis Tionghoa beserta tradisi leluhurnya berasal dari turunnya ajaran suci Hindu. Pemahamannya saat itu bahwa getar nafas Brahman menggema hingga ke seluruh ciptaannya atau alam semesta, terutama kepada bumi. Adapun getaran nafas Brahman tersebut terbagi menjadi 3 rangkaian suku kata, yaitu yang diyakini adalah A, U, dan M. Inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Dalam pemahaman interaksionisme simbolik, manusia biasa memiliki keterbatasan, sehingga manusia tidak dapat berhubungan langsung dengan Brahman tanpa menggunakan simbol. Itulah mengapa simbol-simbol ini diperlukan. Walaupun diketahui bahwa Brahman bukanlah simbol-simbol itu, akan tetapi dia hadir dalam simbol-simbol tersebut. Dalam masyarakat etnis Tionghoa Cikungbio, terdapat pemahaman tentang dasar-dasar filsafat dalam masyarakat Tionghoa. Filsafat mereka dikatakan sebagai filsafat yang bersifat natural dan spontan, yang sungguh dilihat dan dialami dalam kehidupan mereka sendiri. Agama menjadi semacam spekulasi untuk menjelaskan hal-hal yang tak terjelaskan oleh ilmu-ilmu pengetahuan atau tafsir-tafsir lainnya. Kelahiran agama Konghucu diawali dengan orientasi akan humanisme. Humanisme Cina memasukkan manusia sebagai bagian dari alam, sehingga menyatu dengan alam dan juga bersifat adikodrati. Dalam pandangan Cina, alam meliputi langit, bumi, dan manusia, yang mana langit dan bumi adalah representasi dari paham akan Tuhan. Bagi masyarakat Tionghoa, dasar kejiwaan mereka adalah etika, bukan agama. Perhatian mereka terhadap agama tidak besar karena besarnya perhatian mereka kepada filsafat. Dan kepribadian mereka adalah kepribadian kefilsafatan. Taoisme diwadahi oleh sebuah kitab suci yang bisa menuntun pemeluknya untuk memahami arti pentingnya kehidupan ini. Adalah Lao Tzu yang pertama kali menulis kitab yang dikenal dengan Tao Te Ching. Kitab ini bila diterjemahkan memiliki makna aturan mengenai jalan dan kebajikan, sehingga pemeluknya pun bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang tertuang dalam kitab suci tersebut. Dalam kitab ini dikatakan bahwa Tao yang dapat dibayangkan bukanlah Tao yang sesungguhnya, dengan sifatnya yang maha besar dan transenden. Tao yang paling agung ini adalah dasar bagi semua yang ada. Tao ada di belakang semua dan di bawah semua. Dia sebagai rahim, dari mana berasal semua yang ada dan kemana semua yang ada itu akan kembali. Kedua, Tao diartikan sebagai jalan alam semesta. Dan yang ketiga, Tao diartikan sebagai jalan bagaimana seharusnya manusia menata hidupnya. Air merupakan contoh yang paling dekat dengan Tao dalam dunia alamiah. Selanjutnya, filsafat Tao dalam tataran praksis kehidupan masyarakat Tionghoa Cikungbio. Yang pertama yaitu simbolis sebagai aplikasi sistem religi dalam masyarakat Tionghoa, di mana penggunaan simbol bagi masyarakat Tionghoa sangat berperan penting dalam ritual-ritual dengan simbol-simbol yang di setiap simbolnya memiliki arti tersendiri. Dalam kepercayaan mereka, simbol-simbol adalah perantara atau penghubung antara mereka dengan Tuhan. Kemudian konsep dewa-dewa dalam masyarakat Tionghoa Cikungbio pada awalnya
Cikungbio merupakan tempat persembahyangan keluarga dengan ciri khas Tionghoa, yang mana tempat-tempat pemujaan biasa mereka sebut dengan altar atau pemujaan. Tetapi seiring dengan bertambahnya umat Hindu etnis Tionghoa yang telah menjalani upacara Sudiwadani, akhirnya mereka sepakat membuat sebuah tempat umat persembahyangan bagi umat Hindu yang mereka sebut dengan Cikungbio. Cikungbio mempunyai 2 ruang utama. Ruang pertama digunakan untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan, kemudian yang kedua berfungsi untuk pemujaan kepada para dewa. Lalu, doa pemujaan dalam persembahyangan masyarakat Cikungbio ini adalah doa-doa yang disampaikan dari hati, serta memohon bantuan, jadi bukan melakukan pemujaan-pemujaan. Doa yang diutarakan begitu natural seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan teman yang sederajat. Tetapi dalam Hindu, fenomena ini adalah kebalikan dari apa yang ada di dalam kepercayaan Hindu. Sedangkan untuk upacara dan ritual Tionghoa Cikungbio dalam proses persembahyangannya dilakukan setiap tanggal 1 dan 15 berdasarkan penanggalan lunar menurut kalender Cina yang disebut dengan bulan mati dan purnama. Untuk kitab sucinya, masyarakat Tionghoa tidak mengenal kitab suci. Yang mereka kenal adalah ayat-ayat suci. Lalu yang terakhir, untuk orang suci dalam masyarakat Tionghoa Cikungbio, penganut Tionghoa tidak mengenal tingkat kesucian atau jenjang petugas keagamaan. Semua umat adalah sama dan sederajat serta setara, sehingga dapat dikatakan bahwa satu-satunya agama yang pelaksanaannya paling egaliter di antara semua agama yang sama. Sebaliknya di Hindu sendiri, tingkat kesucian dimaknai dengan persamaan dan kesederajatan dalam semua umat. Walaupun terdapat hierarki di dalam tingkat kesucian terkait petugas keagamaan. Baiklah, demikianlah laporan baca saya terkait dengan menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam.